Seorang wanita yang kerja sendirian di kamar mayat mulai sadar ada sesuatu yang ngendaliin para jenazah. Film dibuka di rumah duka yang dingin dan sunyi. Rebecca yang baru hari pertama kerja langsung masuk ke suasana yang gak nyaman. Dengan rasa gugup, dia tetap berusaha tenang, walaupun tugas pertamanya jelas gak biasa. Dia diminta ngunci rahang jenazah, supaya mulutnya gak kebuka sendiri. Ngebayanginnya aja udah bikin merinding. Walaupun baru pertama, Rebecca berhasil ngerjainnya dengan hati-hati dan presisi. Hal itu bikin atasannya, Dr. Raymond, langsung percaya sama dia. Rebecca pun lanjut ke proses embalming, tahap sebelum tubuh disimpan. Setelah selesai, dia diminta mindahin jenazah ke ruang pendingin, lalu ketemu Raymond di kantornya. Kedengarannya simple, tapi justru dari sini, semuanya mulai berubah. Tapi sebelum ke kantor Raymond, Rebecca mutusin buat isi ulang tangki pengawet yang udah hampir kosong. Harusnya sih cuma kerjaan simpel. Tapi semuanya langsung berubah pas dia nemuin Raymond di ruang bawah tanah. Dan posisinya di sana aneh banget. Kayak lagi ngelakuin sesuatu yang gak mau dilihat orang lain. Aura di ruangan itu langsung beda. Gak nyaman, kayak ada yang lagi ditutupin. Tanpa banyak penjelasan, Raymond cuma bilang suruh tunda kerjaannya sampai besok. Lalu ngajak Rebecca balik ke kantor. Gak lama setelah itu, karena performa Rebecca yang rapi, Raymond langsung ngangkat dia jadi asisten tetap. Tapi ada satu syarat. Rebecca harus kerja shift malam, sementara Raymond pegang shift siang sendirian. Walaupun feelingnya gak enak, Rebecca gak punya banyak pilihan. Demi kerjaan, dia akhirnya setuju. Deal pun jadi. Dan dia diminta mulai kerja besok malam. Selamat datang di shift yang gak semua orang kuat jalanin. Miss Owens, unfortunately there's no great fanfare to mark your... Pas dia balik ke rumah, langsung kerasa beda. Sekarang dia hidup sendirian. Sejak ayahnya meninggal, semuanya jadi sepi. Malam berikutnya datang. Rebecca mulai shift pertamanya. Sendirian di kamar mayat. Suasananya gak enak banget. Setelah cek catatan Raymond, dia harus ngurus 3 jenazah. Sendirian? Wah, ini sih bukan lembur. Ini upgrade ke level horor. Buat ngusir takut, Rebecca nyalain musik. Tapi dari awal ada yang gak beres. Hal-hal aneh mulai muncul. Di sekitar jenazah, suasananya berubah. Sebelum kremasi, Rebecca tetap ikutin prosedur. Dia catat identitas sama penyebab kematian. Setelah semuanya selesai, dia lanjut ke proses kremasi. Waktu jalan terus sampai dini hari, sekitar jam 3:30. Rebecca sempat ketiduran, tiba-tiba tring, kaget kebangun karena telepon. Ternyata Raymond cuma ngecek keadaan dia. Setelah semuanya dibilang aman, dia minta Rebecca langsung hubungi kalau ada apa-apa. Tapi habis nutup telepon, Raymond malah ngelakuin hal aneh. Kayak gambar simbol di dadanya sendiri. Sementara itu, Rebecca lanjut ke jenazah kedua. Dan tiba-tiba, ceklek, listrik mati. Ditambah lagi, baterai HP-nya hampir habis. Karena HP hampir mati, dia terpaksa cari sumber cahaya seadanya. Bukan lilin, dia malah bakar kertas. Di cahaya redup itu, semuanya makin gak beres. Jenazah yang harusnya diam,
mulai kayak bergerak. Hah? Kayak ada yang ngendaliin. Walau ketakutan, Rebecca tetap lanjutin kremasi sebelum semuanya makin parah. Tapi pas masuk ke jenazah ketiga, suasananya makin berat. Tiba-tiba dia dengar suara, kayak ada yang datang. Dia cari, tapi nggak ada siapa-siapa. Tanpa dia sadar, pas dia keluar, jenazah ketiga itu ikut bergerak sendiri. Penasaran, dia nyari sumber suara itu. Dan di kejauhan, muncul sosok hitam. Matanya merah nyala. Raymond? Bukannya kabur, Rebecca malah tetap lanjut kerjaannya. Tapi tiba-tiba, jenazah perempuan itu hilang. Hah? Di tengah panik, telepon bunyi lagi. Dia angkat, dan suara di sana nyalahin dia atas kematian ayahnya. Teleponnya terus bunyi tanpa henti. Pas diangkat lagi, suara itu berubah. Jadi suara ayahnya sendiri. Semua kenangan lama langsung balik. Tentang masa lalunya, tentang kecanduan, yang akhirnya bikin ayahnya meninggal. Tiba-tiba, dia udah ada di rumah, tanpa inget gimana bisa sampai sana. Brak! Suara keras dari pintu depan. Dia buka. Ternyata penagih utang, Kelly. Rebecca coba jelasin. Dia baru kerja, belum digaji. Tapi Kelly terus nekan, gak ngasih ruang sama sekali. Dan tiba-tiba, Rebecca kehilangan kendali. Kayak ada sesuatu yang nguasain tubuhnya. Sampai akhirnya, dia nyerang Kelly dengan brutal. Dan itu berakhir dengan kematian Kelly. Beberapa saat kemudian, dia sadar dan langsung panik. Rebecca akhirnya ngerti apa yang baru aja dia lakuin. Di tengah kekacauan itu, Raymond tiba-tiba nelpon. Kayak dia udah tahu semuanya. Dengan nada dingin, dia nyuruh Rebecca balik ke kamar mayat. Kalau nggak mau semuanya jadi lebih bahaya. Ngerasa ada yang nggak beres, Rebecca nggak punya pilihan lain. Dia langsung balik ke tempat itu. Begitu sampai, Raymond akhirnya ngaku kalau Rebecca sekarang jadi target iblis yang lagi berusaha ngambil alih tubuhnya. Dan menurut dia, semua itu kemungkinan berasal dari salah satu mayat aneh yang tadi sempat ditangani Rebecca. Meski situasinya mengerikan, Raymond bilang masih ada cara buat ngusir entitas itu. Dia langsung nunjukin berbagai alat ritual sambil jelasin langkah-langkah yang harus Rebecca lakukan. Tapi di tengah penjelasan itu, Rebecca tiba-tiba kehilangan kendali lagi. Tubuhnya bergerak aneh, tatapannya kosong, dan untuk kedua kalinya dia kerasukan. Dalam keadaan panik, Raymond memperlihatkan simbol misterius di dadanya. Seketika, sosok di dalam tubuh Rebecca langsung mundur, seolah takut mendekatinya. Tanpa pikir panjang, Raymond langsung kabur menyelamatkan diri. Setelah Rebecca sadar kembali, Raymond memutuskan buat ngunci dia sendirian di ruang mayat sementara dia cari cara menghentikan semuanya. Sekarang Rebecca terjebak sendirian, ditemani iblis yang terus mencoba mengambil alih tubuhnya. Dan saat dia berusaha cari jalan keluar, penampakan aneh mulai bermunculan. Sampai akhirnya Rebecca melihat sosok yang sangat dia kenal. Ayahnya yang sudah meninggal. Tapi ternyata sosok itu bukan datang buat menolong. Sosok itu langsung nyerang brutal dan nusuk kaki Rebecca berkali-kali. Rebecca sampai panik kesakitan. Sebelum akhirnya sadar kalau semua luka itu ternyata dia buat sendiri tanpa sadar. Dengan kaki berdarah, Rebecca coba jahit lukanya sendiri.
Tapi penampakan aneh terus muncul, seolah iblis itu lagi mainin pikirannya. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu mayat yang belum dia tangani. Dan bener aja, mayat perempuan itu langsung bangun lalu nyerang Rebecca. Sadar iblisnya udah masuk ke tubuh mayat itu, Rebecca gak pakai lama. Dia langsung bakar mayat itu buat ngehentiin semuanya. Setelah semuanya agak tenang, Rebecca langsung ngamuk ke Raymond. Dia nyalahin Raymond karena udah bikin dirinya terjebak di situasi segila ini. Tapi Raymond bilang, Rebecca memang bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang bikin dia bisa nahan pengaruh iblis. Sesuatu yang gak dimiliki orang normal. Dan itu alasan kenapa Raymond yakin Rebecca masih sanggup ngadepin semua teror di tempat itu. Ngerasa keadaan makin bahaya, Raymond langsung nyuruh Rebecca turun ke basement. Katanya, di sana ada kaset rekaman berisi ritual buat musir iblis itu sebelum semuanya makin gak terkendali. Rebecca pun turun ke basement, lalu langsung memutar kaset tersebut. Di dalam rekaman itu, Raymond mulai jelasin ritualnya pelan-pelan. Rebecca harus nyari simbol-simbol tersembunyi yang ada di berbagai ruangan. Lalu semua simbol itu ditaruh ke papan ritual sampai lengkap. Setelah itu, papan tersebut harus ditaruh di tubuh mayat yang bakal dijadiin wadah buat iblisnya. Belum selesai sampai situ. Mayat itu juga harus disuntik darah khusus yang udah disiapin Raymond di basement. Sebelum akhirnya dibakar, supaya iblisnya nggak pindah ke tubuh lain. Tanpa buang waktu, Rebecca langsung mulai nyari simbol-simbol itu satu persatu. Dia muter ke berbagai ruangan gelap sambil terus diteror penampakan aneh. Dan perlahan, papan ritual itu akhirnya mulai terisi penuh. Setelah tahap pertama selesai, Rebecca balik lagi ke basement buat ngambil darah khusus yang dibutuhin buat ritual. Tapi pas sampai di sana, dia langsung kaget. Di dalam basement itu, ternyata ada seorang perempuan yang dikunci hidup-hidup di dalam peti mati. Rebecca sempat bingung harus nolongin dia atau enggak. Tapi karena waktunya makin mepet, dia akhirnya milih fokus nyelesain ritual dulu. Prioritasnya sekarang cuma satu, ngehentiin iblis itu sebelum semuanya makin parah. Setelah berhasil ambil darahnya, Rebecca langsung mulai cari mayat yang paling cocok buat jadi wadah terakhir si iblis. Rebecca langsung masuk ke ruang penyimpanan mayat, lalu mulai buka laci pendingin satu persatu. Suasananya sunyi banget, cuma suara gesekan laci besi yang bikin merinding. Sampai akhirnya dia nemuin satu tubuh yang dirasa paling cocok buat jadi wadah terakhir si iblis. Tanpa buang waktu, Rebecca langsung nyiapin mayat itu buat kremasi. Dia mulai nyuntikin cairan pengawet yang udah dicampur darah khusus tadi ke dalam tubuhnya. Dan sekarang ritualnya tinggal selangkah lagi selesai. Awalnya, Rebecca pikir ritualnya berhasil. Mayatnya udah dibakar, dan dia yakin iblis itu akhirnya musnah. Tapi ternyata belum selesai. Pas balik ke basement buat nolong perempuan di peti mati, Rebecca sadar iblisnya masih ada. Dan tiba-tiba Raymond muncul lalu dorong Rebecca jatuh dari tangga sampai pingsan. Dalam kondisi nggak sadar, Rebecca ngeliat masa lalunya. Dulu dia pernah kecanduan narkoba dan ditemukan pingsan dekat danau. Saat ayahnya datang nolongin, sosok iblis tiba-tiba muncul, bikin ayahnya jatuh dan meninggal setelah kepalanya menghantam batu. Dan sejak saat itu, Rebecca ternyata udah jadi target iblis tersebut. Setelah sadar, Rebecca langsung buka peti perempuan tadi. Tapi ternyata perempuan itu udah bukan manusia lagi. Tubuhnya udah sepenuhnya dikuasai iblis. Untung Raymond datang tepat waktu.
Dia nunjukin simbol aneh di dadanya, dan iblis itu langsung mundur lalu balik lagi ke peti mati. Raymond akhirnya ngaku kalau perempuan itu sebenarnya udah lama mati. Tubuhnya cuma dijadiin wadah iblis, sementara darahnya dipakai buat ritual pengusir setan. Dan ternyata Rebecca juga bukan orang biasa. Dia punya darah langka yang bikin dirinya bisa bertahan dari pengaruh iblis. Tapi karena itu juga, Rebecca jadi target sempurna buat dirasuki. Semua ini ternyata bermula sejak masa lalunya kelam karena narkoba. Di saat Rebecca lagi paling lemah, iblis itu mulai menandai dan terus ngikutin dirinya sampai sekarang. Karena Rebecca bisa nahan pengaruh iblis, dia malah jadi wadah paling sempurna buat dirasuki. Itu sebabnya sejak remaja dia terus diburu, karena memang Rebecca adalah target utama mereka. Setelah dengar semua itu, Rebecca udah muak. Dia cuma pengen keluar dari pekerjaan gilanya ini. Niat kerja normal, malah tiap malam dikejar setan lembur. Tapi Raymond bilang, ruang mayat itu justru satu-satunya tempat yang masih cukup aman buat Rebecca. Dan ternyata dia benar. Pas Rebecca nekat keluar, sosok iblis itu udah nunggu di pinggir jalan, seolah gak bakal membiarkan dia pergi kemanapun. Akhirnya, Rebecca sadar kalau dia gak punya pilihan selain kembali ke ruang mayat itu dan hidup berdampingan dengan teror yang terus mengincarnya. Tamat.